Bab 3835. Jangan membuatku marah. Pada akhirnya bergabung dengan beberapa kultivator sendiri, lebih dari 30 orang pergi untuk berurusan dengan Erikin, tetapi Erikin membunuhnya sendirian. Apa orang memalukan di kota F ini beraninya disebut pejuang kebanggaan? Bahkan jika anjing bodoh ini mati, tidak akan mempengaruhi masa depan Jiushu. Kamu berani-beraninya. Sindiran Sierakin membuat semua orang di kota F sangat marah. Orang-orang itu masih mengatakan yang sebenarnya, jadi mereka tidak bisa mengatakan apapun kecuali kata-kata ini. Ferdi Ying juga mengerutkan kening, hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Tuan Istana dan teman seiman, dalam hal ini Erikin diserang oleh Hengki Li, apa yang harus dia pertanggungjawabkan? Pada saat ini, Mitayan berbicara dengan ringan dan melirik semua orang. Jika serangan balik disebut pembunuh, aku pikir semua orang yang hadir akan penuh dengan darah. Di sisi lain, aku ingin bertanya pada kota F, lebih dari 30 dari kalian menyerang kultivator Kingzu, lalu apa ini namanya? Tuan Istana yang tidak perlu marah, alasannya semakin jelas. Hengki Li dan yang lainnya melawan, juga untuk membalas Yundi, lalu Erikin harus melawannya. Dari masalah ini, tidak ada benar atau salah. Ferdi Ying menggelengkan kepalanya dan mengabaikan masalah itu. Ya, benar, aku akan memperhatikannya. Ya, semua ini hanya sedikit gesekan, lebih baik jangan memperkeruh masalah. Satu persatu Tuan Istana Mingsu dan Yusu mengatakan sesuatu. Mitayan menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan duduk lagi. Orang-orang ini tidak tahu malu. Sierakin diam-diam juga marah. Jika mereka merasa bahwa semua ini masuk akal, pasti akan meminta pertanggungjawaban. Jika mereka tidak merasa masuk akal, pasti akan diam saja. Ferdi Ying tidak selalu seperti ini. Dia selalu menjunjung keadilan, tapi sebenarnya dia munafik. Caleb Song mendengus dingin. Namun, Erikin punya kemampuan untuk melarikan diri dari gelombang roh binatang monster, juga dapat membawa 3 kultivator daratan kita untuk menyingkat jejak. Dia benar-benar hebat. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Sierakin tertawa lagi. Sekarang nilai kota F sudah berakhir, mungkin aku benar-benar akan memenangkan taruhan ini. Menatap daftar emas yang menggantung dari ruang kosong, meskipun nama kota F masih di depan semua orang, tapi pelatihan di kota F telah berakhir, dan 3 kultivator daratan masih belum bisa keluar. Saat itu, semuanya akan terungkap. Sejam kemudian, saat roh binatang di hutan pagi kabut sudah bubar, Erikin pun mengendalikan Sky Eater untuk meninggalkan tempat itu. Tentu saja, sebelum pergi, dia juga muncul sebentar di hutan, mengulurkan tangan untuk menyimpan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh para kultivator kota F. Sejalan dengan itu, ada banyak energi bintang fajar. Tidak peduli kultivator menghancurkan jejak dan pergi atau terbunuh, setengah dari energi bintang fajar miliknya akan tetap ada. Meskipun energi bintang fajar telah menghilang banyak setelah 1 jam, lebih dari 20 aura ditambahkan untuk membuat Erikin naik peringkat lagi. Peringkatnya ke ke-28, setelah melihat sekilas ke bawah, Tracer Taoist juga naik ke tempat ke-39. Orang ini juga cukup cepat. Namun, keduanya bertukar nama dalam daftar, yang lain akan melihatnya, mungkin mereka tidak akan dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan hutan, Erikin pertama-tama memberikan suara transmisi kepada Kailin Song dan menanyakan kondisi semua orang. Setelah memutuskan untuk memicu roh binatang untuk menyerang dan membunuh,
Erikin mengingatkan Kailin Song bahwa mereka harus waspada dan siap pergi kapan saja. Namun, pada akhirnya, kelompok roh binatang itu berada di tengah tanah berbahaya dan tidak menyebar ke pinggiran kabut hijau. Jadi Kailin Song dan yang lainnya baik-baik saja, dan tidak ada yang terjadi. Begitu melihat ini, Erikin tidak langsung pergi, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah lain dengan dingin. Setelah mengurus orang-orang kota F, saatnya untuk memberikan sedikit peringatan kepada orang-orang yang tersisa. Pada saat ini berada di gunung rendah 10 mil jauhnya dari kabut hijau. Beberapa kultivator berdiri bersama dengan mengerutkan kening. Kenapa ini? Pertempuran di tanah berbahaya dari roh binatang ini seharusnya terjadi, tetapi kenapa roh binatang itu tidak segera keluar? Tugas yang diberikan Hengki Li kepada mereka sebelumnya adalah untuk tetap berada di pinggiran dan membunuh mereka satu persatu ketika kultivator yang melarikan diri dari Erikin terbang keluar. Akhirnya, setelah menunggu 1 jam, tidak ada gerakan. Para kultivator merasa ada yang tidak beres, mereka semua berkumpul kembali. Tapi yang bernama Erikin tidak muncul di gedung di samping kabut hijau. Mungkinkah dia meninggal di tanah berbahaya? Kalau begitu kita tidak sabar, kita kembali dan bertemu pejuang kebanggaan. Beberapa dari mereka berasal dari Yusu dan beberapa dari klan Naga Sisik. Pada saat ini, mereka semua ragu-ragu untuk menunggu lebih lama. Bang-bang. Beberapa orang sedang berbicara, tiba-tiba sesosok jatuh di depan mereka seperti meteorit. Bumi bergetar, asap naik seketika, sosok itu kabur, meninggalkan lubang besar di tanah. Semua kultivator terkejut dan melihat sekeliling dengan cepat. Sosok ini tak lain adalah kultivator klan Naga Sisik yang bertugas memantau jejak Kailin Song dan lainnya. Kapan orang ini ditangkap dan dipukuli seperti ini? Kamu siapa? Setelah terkejut, semua orang menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mereka melihat ke arah di mana sosok itu terlempar, seorang kultivator perlahan mendarat. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, sekarang kamu ikut dengan Hengki Li untuk membunuhku. Saat melirik orang-orang ini, Erikin mencibir. Kamu adalah Erikin, kamu belum mati. Ketika para kultivator bereaksi, mereka semua terkejut. Hengki Li dan mereka gagal lagi. Lebih dari 20 orang memanggil roh binatang, tetapi mereka tidak membunuh Erikin dan membiarkan pihak lain menemukannya di sini. Bunuh dia. Begitu terungkap, para kultivator dengan cepat melonjak dengan niat membunuh dan bergegas menuju Erikin. Ekspresi penghinaan melintas di matanya, sosok Erikin bergetar-getar. Bang bang bang. Seorang pemuda klan Naga Sisik dihempaskan dengan satu pukulan, disapu dan digulingkan dengan satu kaki. Dengan kekuatan Erikin melawan 2 kegagalan, para kultivator satu penurunan biasa ini cukup rentan. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan pisau Yoyang. Dalam sekejap, 8 orang ini jatuh dengan kesakitan, seperti orang-orang sebelumnya. Erikin mengangkat tangannya dan meraih klan Naga Sisik dan seorang kultivator Yusu di depannya. Matanya yang sedingin es melihat ke arah itu, membuat kedua orang itu menjadi gemetaran. Kekuatan Erikin benar-benar menakutkan. Di dalam kekuatan masing-masing, mereka dianggap master kelas 1, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti pangeran klan Naga Sisik dan di sebelah pejuang kebanggaan Yusu. Namun, di depan Erikin, mereka seperti binatang yang menunggu untuk disembelih. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pulang dan beritahu pangeran pejuang kebanggaan dan klan Naga Sisik di Yusu,
Aku tahu di mana kalian berada dan tahu kalian piringan formasi zaman kuno untuk memadatkan energi bintang fajar. Suara Erikin sedingin es, dengan rasa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah menyebabkan mereka berdua jatuh ke dalam gudang es. Jika kalian pergi jauh, aku tidak akan mengganggu kalian. Jika berani mengirim seseorang, aku akan menghancurkan lembah dan menendang piringan formasi zaman kuno. Buat mereka memikirkan apakah mereka harus mengorbankan diri dan menjadi anjing Yudhira Ying. Orang ini sangat keterlaluan. Begitu dicengkeram leher Erikin, mata keduanya menyusut untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Erikin sendiri berani mengancam kedua pejuang kebanggaan dan meminta mereka untuk mengatakan sesuatu. Bersambung.